Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Erlin Cahya Lestari. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilakan. Baik, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi ya. Struktur dari teks eksposisi ada 3. Yang pertama itu ada tesis ya. Yang kedua ada argumentasi. Yang ketiga ada rekomendasi atau penegasan ulang ya. Selanjutnya kebahasaan dari teks eksposisi. Masih ingat ada apa saja? Ya, yang pertama itu pronomina. Nah, dalam pronomina ada pronomina persona dan pronomina non persona. Lalu yang kedua ada konjungsi. Konjungsi itu kata hubung ya. Lalu ada kata leksikal. Nah, dalam kata leksikal ada nomina, ada verba, ada kata sifat, dan ada kata keterangan ya. Jadi itu struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai menulis teks eksposisi. Nah, sebagaimana yang telah dipaparkan di pertemuan sebelumnya, bahwa teks eksposisi adalah teks yang bersifat argumentatif. Jadi di dalamnya dikemukakan sejumlah argumen dan diperkuat pula oleh fakta-fakta sehingga bisa meyakinkan halayak. Teks eksposisi banyak menggunakan fakta dan argumentasi berdasarkan pendirian dan sudut pandang penulis ataupun penuturnya. Luasnya wawasan, kuatnya pendirian, serta keyakinan akan kebenaran atas topik yang akan kita tulis sangatlah utama ya dalam teks eksposisi. Jadi kita harus menyiapkan berbagai sumber untuk bisa mengembangkan topik yang dipilih. Nah, dengan demikian halayak dapat memperoleh pencerahan, keyakinan, bahkan dapat terwujud untuk melakukan sesuatu yang kita harapkan dalam teks tersebut gitu ya. Nah, berdasarkan hal itu ada langkah-langkah yang harus kita penuhi gitu ya dalam penulisan teks eksposisi. Nah, langkah penulisan teks eksposisi yang pertama itu ada menentukan topik. Nah, dalam menentukan topik yakni suatu hal yang memerlukan pemecahan masalah atau sesuatu yang mengandung problematika di masyarakat. Nah, hal itu mungkin berkenaan dengan masalah sosial ya, budaya, pendidikan, agama, bahasa, sastra, atau bahkan politik ya, seperti itu. Nah, ada contoh menentukan topiknya. Nah, topiknya ini yang pertama ada kehidupan anak-anak jalanan di ibu kota besar. Lalu perubahan perilaku masyarakat perdesaan oleh faktor media massa. Pendidikan bagi anak-anak terlantar. Perkawinan beda agama. Ragam bahasa anak baru gede. Sastra lisan dari kawasan Indonesia Timur. Pemilihan kepala daerah secara langsung atau melalui perwakilan. Nah, jadi itu contoh ya, contoh menentukan topiknya. Itu ada topik-topiknya yang tadi contohnya itu. Nah, selanjutnya langkah penulisan teks eksposisi yang kedua ada mengumpulkan bahan dan data untuk memperkuat. Nah, dalam mengumpulkan bahan dan data untuk memperkuat argumen, baik itu kita harus melakukan dengan membaca ya, membaca surat kabar, majalah, buku, ataupun internet. Nah, data itu dapat diperoleh melalui pengamatan ke lapangan atau dengan melakukan wawancara. Nah, misalnya untuk menulis teks yang bertopik kondisi kehidupan anak-anak jalanan gitu ya, kita harus membaca buku, artikel ataupun berita tentang kondisi dan karakteristik anak jalanannya bagaimana gitu ya. Lalu mengobservasi ya, meneliti secara langsung perilaku anak-anak jalanannya. Nah, selanjutnya melakukan wawancara dengan pihak pemerintah gitu ya, warga masyarakat, atau bahkan dengan anak jalanan itu sendiri gitu. Jadi kita dapat mendapatkan data yang akurat
Itu kalau misalnya menulis teks eksposisinya yang bertopik anak-anak jalanan ya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga itu membuat kerangka tulisan yang berkenaan dengan topik yang akan kita tulis. Nah, ini mencakup 3 ya, yang tadi struktur, tesis ya, argumentasi dan penegasan gitu ya, mencakup ketiganya itu gitu. Ada pemaparan masalahnya, ada pendapatnya yang disertai dengan fakta ya, data dan faktanya gitu kan. Lalu ada penegasan ulang gitu ya di bagian kesimpulannya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya itu mengembangkan tulisan yang sesuai dengan kerangka yang telah kita buat gitu ya. Nah, mengembangkan tulisan sesuai dengan kerangka yang telah kita buat, ada argumentasi dan fakta gitu ya yang telah kita kumpulkan tadi gitu kan di dalam observasi. Jadi kita masukkan ke dalam tulisan itu secara padu sehingga teks itu bisa meyakinkan halayak. Jadi seperti itu langkah penulisan dari teks eksposisi ya. Ada 4 langkah atau 4 cara dalam penulisan teks eksposisi yang tadi menentukan topik, mengumpulkan bahan dan datanya, membuat kerangka tulisan yang berkenaan dengan topik yang kita buat dan mengembangkan tulisan. Nah, setelah kalian memahami langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi, kalian diharapkan mampu menyusun teks eksposisi dengan tema fenomena yang terjadi di daerah kalian ya terkait dengan pandemi COVID-19 ini yang disertai dengan fakta yang akurat dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan serta isi. Nah, ditulis nanti jawabannya kalian tulis di buku tugas bahasa Indonesia ya. Kemudian nanti diunggah di Google Classroom dalam bentuk dokumen foto. Nah, diperhatikan juga waktu pengumpulan tugasnya ya di Google Classroom nanti gitu kan. Jadi diusahakan kalian mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu ya, seperti itu. Paham ya mengenai cara menulis teks eksposisi dan kalian pun harus bisa mengerjakan tugasnya ya. Mudah-mudahan kalau misalnya kalian paham materi mengenai menulis teks eksposisi, kalian pun pasti bisa untuk menyusun atau menulis teks eksposisi ya, seperti itu. Nah, itulah materi pertemuan kita hari ini. Jadi, dalam menyusun atau menulis teks eksposisi ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama menentukan topik, yang kedua mengumpulkan bahan dan data, yang ketiga membuat kerangka tulisan yang berkenaan dengan topik yang akan kita buat. Lalu yang terakhir mengembangkan tulisan sesuai dengan kerangka yang telah kita buat tadi itu ya. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker apabila kita akan keluar rumah ya, karena hal tersebut untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.